Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hotran Sebarani, NPM 2001060027. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Avrata Mahyati Siagian, NPM 210-623. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dara Jatin Husni, NPM saya 20010600026. Halo teman-teman, nama saya Resdiana Sitorus, NPM 2001060042. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael SAB Sitanggang, NPM 2001060029. Halo teman-teman, nama saya Devina Roto Silalahi, NPM 2001060030. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Dewi, NPM 2001060024. Masuk ke rata-rata atau average. Di dalam metode ini bisa disebut juga dengan rata-rata tertimbang. Metode ini membagi antara biaya barang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu dengan membagi antara biaya yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Nah, perhitungan ini sehingga membuat harga rata-rata suatu barang. Nah, di metode ini juga perpaduan antara metode LIFO dan FIFO dan menjadi titik tengah dalam menentukan laba yang diperoleh dari harga jual beli dan harga beli barang. Berbeda dengan penetapan harga pada metode LIFO dan FIFO yang memungkinkan harga barang pada gelombang persediaan pertama dan gelombang persediaan kedua yang berbeda. Pada metode average, barang akan selalu sama karena diambil nilai rata-ratanya, sehingga metode ini kita tidak perlu lagi menghitung dari detail mengenai biaya pembelian barang pertama dengan biaya pembelian barang selanjutnya. Kita hanya perlu menjumlahkan dari harga barang yang pertama hingga yang terakhir dan kemudian membaginya dengan jumlah barang yang kita miliki. Begitu. Perbedaan metode FIFO, metode LIFO, dan metode average atau rata-rata. 1. Metode FIFO. Metode FIFO adalah istilah dari freeze in freeze out, yaitu artinya perhitungan persediaan masuk pertama keluar pertama, sehingga metode ini juga masuk pertama kali ke dalam gudang dan akan dijual pertama saat penjualan produk. Metode FIFO juga bisa disimpulkan sebagai metode perhitungan dan pencatatan persediaan yang simpel. 2. Metode LIFO. Metode LIFO adalah istilah dari last in freeze out, yaitu artinya perhitungan persediaan masuk terakhir keluar pertama, sehingga metode ini dipandang sebagai persediaan masuk terakhir ke dalam gudang dan akan dijual pertama kali saat penjualan produk. Metode average atau rata-rata. Metode average atau rata-rata adalah metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, di mana konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Akibatnya, persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Dalam menyediakan stok produk memang menjadi salah satu fokus utama dalam bisnis bagi perusahaan dagang serta perusahaan jenis lainnya. Ketika sedang mengelola stok produk tidak dilakukan secara profesional, maka usaha yang sedang dikembangkan akan berakhir dengan kebangkrutan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan sebuah usaha, kita harus membutuhkan sebuah jasa dalam mengontrol dan memantau stok barang secara otomatis agar dapat mempermudah seluruh pencatatan stok usaha. Metode harga pokok rata-rata. Di departemen pertama,
Dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Biaya overhead itu beban tambahan atau beban lain, contohnya biaya pajak, biaya asuransi, biaya sewa, dan sebagainya. Dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Barang jadi ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Ekuivalen artinya nilai yang sama. Metode harga pokok rata-rata tertimbang Departemen Lanjutan. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh Departemen Produksi setelah Departemen Produksi yang pertama adalah harga pokok kumulatif, yaitu penjumlahan harga pokok dari departemen sebelumnya dengan biaya produk yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan per departemen lanjutan adalah 1. Dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya. Harga pokok tersebut terdiri dari harga pokok persediaan awal dan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, dihitung harga pokok rata-rata persatuan yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Ketiga, menghitung harga pokok rata-rata persatuan di departemen yang bersangkutan dengan cara harga pokok rata-rata dari departemen yang bersangkutan dan harga pokok rata-rata dari departemen yang mendahului ditambah harga pokok rata-rata di departemen yang bersangkutan. Hal-hal penting yang disajikan dalam perhitungan dengan metode rata-rata tertimbang yaitu 1. Biaya per unit. Biaya yang melekat pada produk dalam proses awal tambah biaya yang dikeluarkan pada periode sekarang. Yang kedua, unit produk ekuivalen atau UPE yang merupakan jumlah dari suatu sumber daya atau seperti bahan baku atau tenaga kerja overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Yang dimana UPE sama dengan unit produk yang telah selesai atau 100% tingkat penyelesaiannya tanpa memperhatikan tingkat penyelesaiannya pada produk dalam proses awal tambah produk dalam proses akhir sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. UPE sama dengan unit selesai tambah persen penyelesaiannya kali produk dalam proses akhir. Yang ketiga, biaya yang dibebankan pada produk dalam proses awal tambah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi periode yang bersangkutan. Yang keempat, pertanggungjawaban biaya atau perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi dihitung dengan mengalihkan unit ekuivalen dengan biaya per unit ekuivalen. Contoh soal, PT Abadi memproduksi 3 produk secara bersama-sama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 16.800.000. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah keterangan produk A, produk B, dan produk C. Unit produksi 1.600. Harga jual per unit 3.200, 4.000, 2.400. Bobot 224. Biaya proses lanjutan 1.750.000, 2.500.000, dan 2 juta. Berapa harga pokok produk masing-masing per unit? Jawab. Menghitung nilai bobot sama dengan unit produk dikali bobot. Untuk produk A, 3.200 dikali 2 sama dengan 6.400. Untuk produk B, 6.400 dikali 2 sama dengan 12.800. Untuk produk C, 1.600 dikali 4 sama dengan 6.400. Total bobot
25.600. Alokasi biaya bersama sama dengan nilai bobot dibagi jumlah bobot dikali biaya bersama. Untuk produk A, 6.400 per 25.600 dikali 16.800.000 sama dengan 4.200.000. Untuk produk B, 12.800 per 25.600 dikali 16.800.000 sama dengan 8.400.000. Untuk produk C, 6.400 per 25.600 dikali 16.800.000 sama dengan 4.200.000. Total 16.800.000. Biaya produksi sama dengan alokasi join produk ditambah biaya proses selanjutnya. Untuk produk A, 4.200.000 ditambah 1.750.000 sama dengan 5.950.000. Untuk produk B, 8.400.000 ditambah 2.500.000 sama dengan 10.900.000. Untuk produk C, 4.200.000 ditambah 2 juta sama dengan 6.200.000. Harga pokok produk per unit atau HPP per unit sama dengan biaya produksi dibagi jumlah unit produk yang diproduksi. Untuk produk A, 5.950.000 dibagi 3.200 unit sama dengan 1.859,375. Untuk produk B, 10.900.000 dibagi 6.400 unit sama dengan 1.703,125. Untuk produk C, 6.200.000 dibagi 1.600 unit sama dengan 3.875. Rata-rata atau average yaitu barang yang dikeluarkan satu dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata sehingga barang yang tersisa pada akhir periode yaitu barang yang sudah memiliki nilai rata-rata. Salah satu contoh dalam ilustrasi PT Indofresh yang menggunakan metode rata-rata tertimbang yang akan menghasilkan nilai penelitian akhir yang berbeda. Sebab perusahaan tersebut menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka langkah awal adalah cara menghitung harga beli rata-rata barang dagang seperti pada tabel yang ada pada materi yang sudah dijelaskan. Keterangan per masing-masing tanggal serta harga beli sampai ke nilai barang yang sudah ditentukan. Pada tabel yang sudah dijelaskan, yang pertama adalah tanggal 18 Mei, saldo awal yang dikeluarkan sebesar 1.850.000 dengan volume 18 serta nilai sebesar 33.300. Pada tanggal 6 Mei, pembelian harga barang sebesar 1.950.000 dengan volume 55. Nilai yang dikeluarkan yaitu 106.700. Tanggal 19, pembelian barang dengan jumlah harga yang dikeluarkan sebesar dengan volume 32 dan jumlah nilai sebesar 64.800. Tanggal 19 Mei, pembelian barang kembali dengan harga beli 2.100.000 dengan volume 30 dan nilai sebesar 234.800. Maka dapat diketahui harga beli rata-rata pada Indofresh sebesar 1.737,37 per unit, atau juga bisa disebut dengan harga 234.500. Maka pada akhir bulan Mei sudah ditentukan 22 unit yang terhitung pada akhir tahun 2018 dengan rata-rata sudah diketahui, yaitu dengan volume sama dengan 22, harga beli dengan harga 1.737 dan nilai sebesar 38.214. Hasil stok yang sudah diketahui untuk persediaan akhir bulan Mei 2018 yaitu 1.029.580 unit. Persediaan 1 Mei 2018 yaitu sebesar harga 33.300 serta pembelian dengan harga 234.500. Persediaan 31 Mei 2018 sebesar 38.214.
maka jumlah keseluruhan yaitu 2.985.185.